Terima kasih Ketua, teman-teman anggota Komisi 5 yang saya hormati, pimpinan, seluruh mitra yang terkait dengan libur Lebaran dan evaluasi kita pada hari ini dari apa yang tadi disampaikan. Secara umum saya melihat bahwa capaian untuk mudik ya, penanganan mudik, arus balik dan arus mudik ini secara indeks semuanya membaik. Jadi ini menurut saya capaiannya cukup bagus. Walaupun tentu kita tidak bisa berpuas diri dengan hasil itu ya. Dari tingkat fatalitas, dari tingkat jumlah kecelakaan semuanya menurun. Tapi kita tidak boleh kemudian berpuas diri dengan capaian-capaian itu. Harapan kita betul-betul tidak ada kasus di situ. Pertama, dari Kementerian Perhubungan sebagai leading sektor, saya melihat salah satu yang menekan angka kecelakaan yang selama ini menjadi perhatian kita ini kan kendaraan roda 2. Ya, dengan adanya Motis Pak Menteri dan juga mudik gratis yang kemudian mengurangi volume kendaraan roda 2 di jalan ini cukup menekan. Tadi beberapa usulan kawan-kawan 2026 ya ke depan ini patut untuk dipertimbangkan, jumlahnya diperbanyak lagi Pak ya, sehingga kita dorong pengendara roda 2 itu di mudik itu bisa difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah, baik dengan kereta ataupun dengan bis misalnya. Itu satu. Yang kedua, ini masih masalah harga tiket Pak Menteri, yang pemerintah sudah cukup baik gitu ya, memberikan insentif kepada rakyat kita, baik potongan PPN maupun diskon airport tax yang 50% itu, tapi pada realitanya masyarakat masih tetap menjerit dan tidak merasakan harga yang turun. Ada dua catatan saya Pak Menteri. Yang pertama, pengumuman tentang diskon tiket ini menurut saya kemarin agak sedikit terlambat, kira-kira begitu. Karena kebiasaannya masyarakat kita di dalam perjalanan Lebaran itu biasanya mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Ya, 1 bulan sebelumnya atau bahkan 2 bulan sebelumnya kalau tiket itu dibuka beli dengan asumsi kalau beli dari jauh hari itu lebih murah, kira-kira begitu. Sehingga ke depan perlu dipertimbangkan pemberian diskon tiket ini bisa dirilis jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Nah, yang kedua, tadi disinggung Bu Reni ya tentang 286 miliar yang dirilis Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidi PPN 6% itu, ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Pemerintah sudah mengeluarkan insentif segitu banyak, tapi kok tiketnya nggak turun? Siapa yang menikmati 286 miliar ini? Rakyat atau pihak maskapai? Kalau sampai yang terjadi adalah pihak maskapai yang mengambil keuntungan di tengah situasi seperti ini, saya sangat menyayangkan sekali. Dan di atas meja pimpinan saya berharap ini tuh kita bisa usut Pak Ketua. Kenapa harga tiket itu tidak turun padahal pemerintah sudah memberikan insentif ya. Kementerian Keuangan menyebut 286 miliar. Belum lagi nanti Angkasa Pura pasti keluar angka juga itu 50% dari airport tax. Nah, ini perlu kita telusuri. Siapa sebenarnya mendapat keuntungan ini? Kok rakyat tidak dapat? Ya, ini catatan terkait dengan Kementerian Perhubungan, sehingga perlu menjadi atensi kita bersama. Yang kedua, ini terkait Pak Menteri PU, secara umum memang preservasi jalan ini cukup menentukan Pak dalam arus kelancaran mudik ya, dan secara umum itu cukup baik. Cuman ada beberapa catatan Pak. Pertama itu yang menjadi langganan macet Pak, kalau ke arah timur itu kan tol Pejagan Pak ya. Bahkan kemarin
Orang kalau mau masuk ke arah Banyumas ya menuju Jogja itu di Perupuk itu seringkali banjir. Ya, kemarin cukup panjang macetnya karena itu. Makanya saya mengusulkan Pak, untuk mengurai kemacetan itu perlu dibangun tol Pejagan Cilacap yang selama ini sebenarnya sudah banyak diminta oleh banyak pihak gitu ya. Karena ini akan mengurai ya lalu lintas orang yang akan keluar di Pejagan hanya untuk misalnya mau ke Jogja atau mau ke wilayah Jawa Tengah Selatan. Nah, kalau itu bisa diurai dengan situ Pak, saya sih hampir yakin mungkin Pak Kakor Lantas juga nanti nggak terlalu effort gitu ya untuk mengurai kemacetan di wilayah situ. Jadi mohon atensinya Pak Menteri, karena kelancaran mudik itu di Pejagan selalu menjadi perhatian kita Pak. Ya, syukur-syukur nanti wilayah Perupuk itu selalu jadi berita Pak. Ya, underpass Perupuk itu ya, karena itu jalur saya kalau ke Dapil itu pas lewat situ Pak kalau lewat darat. Nah, kemudian arus mudik dan arus balik ini pasti tidak terlepas dari jalan tol. Saya terus monitor Pak pergerakan tol gitu ya. Problemnya sama Pak, kemacetan itu cuma di 2 titik biasanya, rest area dan pintu tol. Ini sekedar tadi betul ya, harusnya disampaikan juga keberhasilannya apa gitu ya Pak Kakor Lantas ketika terjadi kemacetan. VCR-nya udah melebihi 0,8, 0,9 segera dilakukan kontraflow atau one way gitu atau pengalihan arus dan seterusnya. Tapi ada satu yang menggelitik saya Pak, kenapa di pintu tol itu kok macet gitu loh. Ini orang mau bayar kok macet gitu. Ini kan aneh ya. Saya berpikir tolong dikaji nanti ini Pak Menteri ya dengan jajarannya Pak para Dirjen BPJT, bisa nggak itu di di waktu-waktu padat itu bayarnya di depan gitu Pak. Jadi kalau masuk dari Kali Kangkung kena berapa, kalau masuk dari ini kena berapa, dihitung aja, statistiknya kan pasti ketemu di situ. Sehingga tidak terjadi penumpukan di Cikatama, penumpukan di beberapa tol yang memang mau ditambah SDM-nya tetap aja Pak, 8 kilo orang macet gitu ya. Hanya untuk membayar, tersendat di situ. Jadi ini buat masukan sebenarnya Pak, sehingga kepadatan-kepadatan yang terjadi di jalan tol itu bisa diurai. Dan yang ketiga masih terkait dengan tol, ini sekali lagi Pak, kenapa kita membentuk komisi kita ini ya, Panja SPM Jalan Tol ini, karena memang terlalu banyak catatan Pak yang harus kita urai ya, supaya kita sama-sama ingin memperbaiki layanan yang ada di jalan tol ini. Termasuk juga Pak Menteri juga yang menandatangani ya peraturan tahun 2024 nomor 23 itu, bahwa kecepatan rata-rata di jalan tol antar kota itu kan 80 km per jam Pak. Kalau di dalam kota 60 km per jam. Ya kita rasakan aja sendiri gitu loh. Itu tercapai nggak rata-rata itu di dalam kota? Apalagi pulang kantor misalnya. Nggak ada Pak yang bisa jalan 60 km per jam. Apalagi mudik kemarin. Di mana ada di peak season gitu ya, yang bisa 80 km per jam. Yang ada 8 jam Pak berhentinya. Gitu. Ya. Dan kemarin saya nyaris, saya kira masih lebaran Pak. Di Jakarta. Orang lain udah selesai lebaran, kok di Jakarta masih ada lebaran. Rupanya macet di Pelindo Pak. Jadi kata orang macet itu kalau ada lebaran. Ternyata di Jakarta tidak ada lebaran, macetnya lebih parah dari lebaran. Setelah ditengok-tengok, Pelindo salah urus. Ya Pak Menteri ya. Dan ini harus tanggung jawab Pak. Saya cukup kaget ditanya banyak pihak gitu ya terkait dengan masalah itu. Karena itu wajah Indonesia, itu pintu gerbang kita. Banyak orang-orang asing kemudian posting dan segala macam, ini era digital. Gimana orang mau investasi di Indonesia kalau pintu masuknya seperti itu? Tentu Pelindo harus bertanggung jawab. Ya, jangan dikira kok lebaran di Indonesia panjang sekali gitu. Ya, macetnya bukan hanya di Cikatama Pak, tapi di
ruas tol Priok situ macetnya nggak karu-karuan gitu ya. Nah ini catatan-catatan penting kami ya. Dan terakhir Pak, kami kemarin itu kunjungan kerja ke Kalteng ya, komisi kunjungan kerja ke sana. Ini dapilnya abang kita ini Bang Sauki. Kita menyoroti tentang infrastruktur di sana yang sangat membutuhkan perhatian Pak Menteri ya. Ya kalau di Jawa kita bicara untuk mudik dan seterusnya gitu ya. Di sana masih ada 100 kilo lebih yang masih jalan tanah. Menurut saya ini perlu menjadi perhatian kita semua. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.